Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing VVIP untuk tanggal 22 Februari 2022. Sorry ya, bukan morning briefing VVIP ya, MB biasa di hari yang cukup cantik ya di 2202 2022. Nah, jadi 222 nih. Ya, apakah ada emiten teman-teman yang akan naik besok ya, kita lihat nanti ya. Dan marketnya hari ini cukup lumayan ya, marketnya di hari Senin ya so-so lah ya, sempat naik cukup lumayan lalu terkoreksi tapi koreksinya juga nggak terlalu banyak. Dari sisi foreign flow juga kita lihat still akum gitu ya dari foreign flow-nya untuk big caps di banking. Jadi saya rasa ya masih on track lah, masih on track arah ke atas. Seperti yang saya bilang, pelaporan keuangan ya, laporan keuangan yang terbit tahunan harusnya itu bagus semua karena kan dari 2020 ke 2021 pasti tahun 2021 lebih bagus. Lalu yang kedua ya dividen. Jadi dua momen ini saya rasa masih menjaga lah ya, menjaga market setidaknya mungkin sampai Maret atau April. Ya nanti selesai April seperti yang saya bilang bulan Mei mungkin agak mulai fall down ya, atau mungkin menjelang April udah mulai fall down. Jadi menurut saya masih bisa kita manfaatkan lah. Ya cuma tetap harus disiplin. Trading ya trading, in case harus cut loss ya harus cut loss. Jadi sesimpel itu aja trading di berbagai kondisi. Nah lalu tanpa panjang lebar kita info dulu. Ya kita punya trade dan profit. Yang pertama ada BWPT. Ini saya ambil screenshotan lama ya di apps. Jadi ini tampilan aplikasi kita. Simple ya. Ini simple banget tapi trading plan-nya jelas. Ya kode sahamnya ini dia punya harga dan spesialnya lagi kita punya apps itu ada harga. Ya, ini waktu saya screenshot ya dia harga 84. Ini waktu dia correction kemarin. Area beli 1 ya, statusnya ini waktu itu kita sebagai menu sore, TP1, TP2, batas stop loss gitu ya. Dan ini terakhir di update plannya. Ya, terakhir di update tuh di 17 Februari. Gitu ya. Nah, kalau syariah itu nanti dia ada S di sini. Jadi buat teman-teman yang syariah pun cara tahu syariah atau bukan tuh ada keterangan S-nya. Dan alhamdulillah ya closingnya BWPT hari ini berapa sih? Closing BWPT hari ini di sekitar 94. Highest-nya 95. Cuma nyentuh doang tadi ya. Jadi saya rasa luber banget karena kita udah average down. Ya dapat 8687 ke 94, 7%, 8%. Dan masih potensial ya. Karena kalau kita cek harga CPO-nya ini mau all time high lagi per hari ini. Jadi saya rasa bisa diperhatikan untuk emiten CPO. Seperti yang saya bilang dari beberapa waktu terakhir ya, emiten CPO bisa diperhatikan. Ya salah satu yang paling kencang sebenarnya GZCO. Ya ini memang mungkin ada apa ya? Ada aksi korporasi lain lah, ada something lah di belakang ini makanya dia bisa naiknya cepat. Tapi kalau yang normal-normal kayak BWPT naiknya juga lumayan. Ya, jadi udah profit dari sini pun saya rasa udah lumayan. Lalu sisanya belum ada lagi sih, cuman ada tadi satu DKFT. Ya, saya di Instagram tadi sudah share sih. Saya lupa screenshot sebentar ya. Instagram. Tadi saya udah share ya sih. Buat yang belum follow juga silakan gitu ya. Kita banyak giveaway. Ya, DKFT nih. Kita rekom di tanggal sebentar ya. Kita pause. Nah, kita rekom dari tanggal 18 Februari which is itu hari Jumat. Karena banyak yang nanya, "Om, Antam, Tins gimana?" Dan kebetulan DKFT pun juga saya udah bilang ya, position di sideways, ada resist dan tembus dua resistnya. Jadi memang sudah kita rekom sebagai pantauan pribadi dan ya alhamdulillah gitu ya, Tantan bisa cek. Ya ini pemenangnya ya, pemenang dari giveaway. Jadi kita banyak giveaway sih. So buat teman-teman yang belum follow silakan. Gitu ya. Nah lalu nextnya kita punya update gitu ya. Kalau teman-teman cek watchlist gratis kita yang ada di sini nih. Ini juga hari ini ada dua yang terbang yaitu PSKT dan juga si DKFT itu sendiri. Jadi ya buat yang ikut itu cuannya lumayan. Yang mau join VVIP juga silakan ya. Kita ada project waran. Ya mungkin nanti saya akan spoil untuk apa ya? Kita akan coba spoil untuk satu rekom waran yang sudah berhasil naik cukup signifikan. Mungkin kita akan buat dalam materi Bibos. Gitu ya. Nah, alhamdulillah per sekarang kayaknya closingnya sih ada yang tembus 100% ya, kurang lebih 90 sampai 100%. Dan mungkin masih bisa lanjut. Ya jadi project waran cukup lumayan, project IPO, project alien stock juga hari ini juga ada beberapa dari tabel kayak Cak, Okas,
Nah ini dari tabel kita semua. Jadi buat yang mau silakan nih, win rate kita alhamdulillah per hari Senin juga masih 100%. Ya alhamdulillah masih aman. Oke, lalu kita akan langsung aja ke pembahasan market. Jadi menarik ya, kemarin saya baca-baca komentar gitu ya. Dan saya baca ada satu komentar yang bilang gimana sih kemarin kok rekomnya Amar. Nah ini kalimatnya kurang lebih kayak gitu ya, saya juga lupa nih. Gimana sih kok kemarin rekomnya Amar, terus ganti lagi yang konsisten dong dan lain sebagainya lah. Kurang lebih Amar yang dituju. Padahal kayaknya ya, seingat saya nggak pernah menyebutkan untuk rekom Amar. Justru saya pribadi yang bilang bahwasanya RI-nya Amar ini agak sedikit perlu di watch. Kenapa? Karena berbeda behaviornya dari Rekisusi BBYB, BNBA dan BBHI. Ya, kalau Anda tonton kayaknya udah clear. Nah, cuma saya nggak tahu nih ini siapa yang komen, saya juga ya nggak peduli juga. Cuman intinya ya Anda sebagai penonton, kalau cuma nonton di menit awal ya better nggak usah menyimpulkan ya, daripada head speech dan jatuhnya fitnah. Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, jadi saya rasa lebih dewasa lah. Karena kan orang-orang di pasar modal kan sudah punya KTP minimal ya. Jadi harusnya Anda sudah bisa berpikir lebih dewasa. Saya sih no problem lah, saya mau dibilang gimana. Tapi yang jelas kita nggak pernah rekom ya, kita membahas. Cuman memang sesekali saya ada sisipin lah beberapa emiten yang saya bilang menarik teknikalnya. Nah yang pinter-pinter yang nonton seksama ya dapat profit gitu ya. Kalau contoh teman-teman bisa chat di kolom komentar ya, siapa yang ikut CPO gitu ya dari beberapa minggu yang lalu, siapa juga ikut DKFT. Ini baru dibahas banget di MB kemarin, bisa chat di kolom komentar. Ya jadi kita basmi lah orang-orang yang nggak tahu, atau dalam tanda kutip orang-orangnya cuman nggak tahu apa-apa, nggak nonton full ya, dalam tanda kutip mau gratisan, udah gitu nggak dengar full. Ya mungkin beliau nyangkut di Amar sih kayaknya, jadinya juga jadinya emosian ya, wajar lah. Oke, lalu next saya IPPE. Saya jujur udah nggak pegang nih. Ya saya jujur IPP udah nggak pegang, tapi ya teknikalnya ganteng banget sih. Ya IPP dari rekom kita di sini 100% ya. Hebat sih. Cuma saya masuknya juga nggak banyak, jadi ya sudahlah. IPPE lumayan banget ya. TS ya. Oke, Anda kalau tanya TS simple ya di sini lah 374. Ini kan ada satu titik, udah di sini aja. Tapi karena kejauhan ya, 374 ke 500 kan cukup jauh. Jadi saran saya sih sebentar coba saya bedah. Di sini ada area support ya. Nah, inilah 434 lah, 434 440 mungkin. Nah, ini batas stop loss lah. Ya, batas stop loss, batas trailing stop yang bisa Anda pakai. WIVI. Ya, WIVI masih downtrend ya, masih downtrend sebenarnya, belum terlalu terlihat arahnya kemana. Tapi dengan condition market kayak gini ya harusnya ini bisa double bottom. Tapi we don't know, kita harus tunggu dulu nanti pergerakannya gimana. Ya, saya rasa sih dia mau buat pijakan baru memang. Saya rasa sih dia harusnya buat pijakan baru. Nextnya ESIP ini hari ini rekisu ya. Saya udah remind kalau nggak salah. Hari ini rekisu. Anda yang hold sampai sekarang ya dapat rekisu, dapat waran juga gitu ya, 2:1. Ya simulasinya sudah saya jabarkan di video yang kemarin. Jadi yang saya lihat ya dia menjelang rekisu ini dibanting. Beberapa kali saya perhatikan menjelang rekisu dibanting biasanya itu kurang bagus. Tapi buat yang sudah terlanjur ya silakan, karena kan Anda dapat warannya gratis. Ya, nanti kita tunggu update-nya, cek besok dulu saya baru bisa berkomentar. Tapi kalau kita mengesampingkan dia rekisu besok, ya chartnya sih agak kurang bagus ya. Karena dia ARB hampir jebol beberapa support penting di 160 163, jadi agak kurang baik jangka pendek. Terlepas dari dia rekisu, tapi karena dia rekisu ya analisanya bisa berubah. Next Mitratel masih sideways, hati-hati jebol 750, dia buat all time low, jadi bisa skip kalau jebol 750. Next BGTG, for information BGTG juga besok akan rekisu. Jadi buat yang nggak mau, better out. Buat yang yakin ikut rekisunya silahkan, Anda alami. Tapi Amar dan BGTG ini rekisunya mirip, dimana menjelang rekisu dia dibanting. Beda dengan BBIB, BBHI, BNBA gitu ya, BBKP itu seminggunya itu digoreng. Nah ini agak beda, saya nggak tahu kenapa, tapi ya seperti yang saya bilang secara teknikal ini memang agak kurang bagus.
Ya mungkin besok mungkin ya karena udah turun cukup banyak. Bukan nggak mungkin besok ada sedikit rebound. Ya mungkin Anda bisa manfaatin target rebound 250 260 mentok. Jadi bisa manfaatin, kalau mau exit silakan. Kalau mau ikut track issue juga silakan sih. Tapi saya pribadi enggak. Ya kebetulan saya udah nggak pegang juga barangnya. Nah dia sudah jebol ya, patah tren ya, patah tren pendek. Ya ini patah tren pendek dia buat sebentar. Ya untuk nasi dia udah jebol 400 juga nih. Hampir jebol 400 ya, ada volume juga kemarin pas dia jebol di sini. Dan ya memang emiten-emiten IPO jangan expect dia naik terus. Ya, jangan expect. Jadi ya balik lagi, mayoritas IPO itu akan balik ke harga normal dekat-dekat di IPO. Jadi ya hati-hati, ikut arus boleh karena nasi juga kebetulan kita beberapa kali sempat copet pribadi, saya pribadi juga lumayan, tapi at the end ya harus disiplin. 400 sih jadi kunci. Ya ketika 400 ini nggak bisa bertahan ya arah dia akan ke bawah. Ya, akan ngayun ke bawah secara perlahan. Pegas Wim bagus, chartnya bagusan yang mana? Pegas Wim. Oh, dua-duanya bagus ya. Dua-duanya bagus sih. Dua-duanya bagus. Cuman yang bedanya satu blue chip, satu ya non blue chip. Ya, dua-duanya bagus. Just Sky no comment-nya kemarin naik itu cuman ikut-ikutan kayaknya ya. Sempat naik sekali. Saya udah lama banget nggak pantau Just Sky. Ya, no comment sih untuk Just Sky. Tapi kalau mau kita secara teknikal, batas nih wajib di 95 ya. Jadi kalau dia memang komitmen untuk naik gitu ya, maka harusnya Just Sky nggak turun lebih rendah dari 95 atau 93. Kalau dia komitmen. Nah, tapi kalau enggak ya cepat lambat dia akan jebol dan balik ke bawah lagi. Karena overall trennya masih downtrend. Ya, trennya masih downtrend. Oke, nextnya ISSP. Tadi ISSP juga sempat naik, cuman sayangnya dia correction. Ya, mungkin dia lagi akan buat base baru ya. Meskipun sudah ada base support baru di sekitar 400-390. Nah, disinilah Anda bisa cicil-cicil sebenarnya. Ya, Anda bisa cicil-cicil. Kalau mau kita samakan time frame dari sini ke sini, ya, maka dia akan sideways dulu nih. Jadi sehingga dia akan buat head and shoulders ya, inverted head and shouldersnya jadi lebih rapi. Karena inverted yang baik itu time frame bahu kiri sama time frame bahu kanan itu harus sejajar. Sebenarnya harus sejajar. Nah, jadi dia akan konsolidasi, baru target breakout di 450-an lah, 450-an untuk bullish continuation. Nah, ini yang bisa kita maintain. Batas 400-390. Wah, ini pertanyaannya ADX 30 ya, menarik sekali. Behit ya, Behit masih dalam konsolidasi, batas masih sama 60 ya, masih sama 60. Memang chartnya agak kurang bagus sih per hari Senin ini. Closingan agak kurang menarik. Justru saya jujur aja bisa dipantau. Saya lebih prefer kayak IATA, mungkin buat copet ya IATA, atau mungkin kayak IPTV masih oke. Ya BABP juga mungkin masih bisa dipantau. Kalau BCP kan suspend ya. Dan kepik juga tentunya yang bisa kita perhatikan. Kalau MSKY-nya ini naik ya arah ya. Saya nggak kebeli sih. Ya saya nggak kebeli, nggak mantau juga. Mesinnya juga terus naik ya. So yang masih bisa bergerak ya ini aja sih, IPTV, kepik, dan juga IATA. Ya ini bisa dipantau kalau Anda mau. Kalau Behit masih oke juga ya, tapi balik lagi dia masih, karena memang tipenya slow banget ya, tipenya Behit agak pelan. Jadi ya dia masih berproses swing. Arahnya masih ke atas dengan batas di 60. Nextnya Breeze. Oke, Breeze hari ini confirm breakout ya. Sudah memulai tahap 1 untuk breakout karena dia udah berhasil jebol ya 1730, 1750 dan lain sebagainya. Dengan ada dukungan volume ya, dan coba kita cek dari tanggal 18 ya, dari tanggal 18 ya, meskipun OD-nya saya nggak tahu nih, OD-nya di Breeze ini siapa dari dulu. Dari zaman saya rekom Breeze di 2000-an, ini OD jualan terus. Ya saya nggak tahu nih. Tapi ya alhamdulillah kalau kita lihat dari akumulasi ada yang ngerek ya, YU, GR, PK. Jadi dengan momentum market saya rasa sih bisa dikatakan awal perjalanan yang baru untuk Breeze. Nah ini bisa dikawal ya untuk swing spekulasi ya, batas 1700 lah. Jadi dia nggak boleh balik 1700 kalau mau lanjut naik. Oke. Nextnya CMNT. Oh ini sideways banget. Ya saran saya kalau sideways begini Anda bisa buy on breakout aja. Pasang aja nih buy on breakout di
1775 sampai 1765. Sorry, 1175 sampai 1165. Better buy on breakout. Nah, biasanya kalau breakout dari sideways itu kenceng. Biasanya kenceng. Nextnya BBYB, apakah besok masih bisa naik? Technicalnya ini juga bagus. Hari ini dia breakout. Ya, tinggal selangkah lagi nih dia bisa breakout 2500, ini bagus banget. Ya, tapi saya rasa dia breakout 2400 tuh udah bagus ya. Ini 2400 di breakout udah bagus. Hari ini juga saya lihat hari ini juga saya lihat ada akumulasi asing yang lumayan besar. Udah lama saya nggak lihat BBYB itu di akum asing 390.000. Lumayan ya. Ya, terakhir itu wah, kapan ya? Nggak ada ini. Ya, jadi hampir nggak ada. So, akumulasinya cukup besar. Jadi kalau Anda pakai foreign flow itu akan berasa sekali chartnya. Dan ya bisa dipantau sih. Ya, Anda bisa dipantau untuk bullish continuation. Karena seperti yang saya bilang ya, dia bertahan di atas 2000 balik, it's going to uptrend. Dan ternyata terbukti target 25, habis itu 27, baru all time high-nya di 29. Nah, ini target-target resist yang bisa dijadikan sebagai target TP. Ya, di sekitar 2500, sekitar 27,5 ya, at the end ya all time high-nya di 29. Ini target-targetnya ya. Nah, mungkin mencapai target-target itu ada drama-drama dulu lah, correction, tapi arahnya masih bagus. BRMS cukup dijaga, ketahuan ya, emiten yang lagi bagus nih dijaga banget. Tadi sempat turun hampir 4%, tapi at the end dia digoreng lagi. Ya, cuman memang secara weekly ya BRMS sebenarnya butuh istirahat lah. Ya, butuh apa ya? Butuh istilahnya itu dia butuh correction yang lumayan sehat sebenarnya. Ya, which is ya harus minimal sebenarnya di 160 ke bawah. Sebenarnya idealnya tuh dia bisa correction di 150 sampai 160. Nah, mungkin kalau udah nyentuh correction ini udah sehat banget untuk lanjut. Bukan nggak mungkin besok lanjut naik, bukan nggak mungkin. Ya, tapi idealnya kalau dikasih lebih sehat kenaikannya secara trend. Kayak gitu ya. Lalu nextnya saya percepat karena kebetulan mohon maaf saya ada urusan, jadi kita lihat loh, ini sama ya HSPMM. Oke, kita akan bahas. Oh, ini udah nggak banyak ya, kita akan bahas aja deh. Ya, pertama ada Nobu masih 680 700-an ya, 660 680. Ini area dia punya support. Ini adalah correctionnya aja sih. Dia lagi correction untuk test pullback. Ya, saya rasa dengan momentum market ya bukan nggak mungkin nih masih lanjut ya. Yang penting Anda harus perhatikan batas sih. Kalau bisa sih nggak boleh balik 700. Ya, kalau bisa Anda harus maintain dia nggak boleh balik 700. Untuk Mari balik lagi ya, abanya sudah mencoba naik segila mungkin gitu ya, naik ke 500, tapi Marinya pun nggak sanggup. Ya, mungkin karena kepentok EMA 200 ya. Saya udah remind, EMA 200 ini memang cukup sakral. Kalau dia nggak bisa tembus, pasti kepental. Ya, cuma untuk Mari dia memang lagi, saya rasa dia akan konsolidasi sih. Saya sih nggak yakin dia akan turun di bawah 300. Feeling saya itu nggak akan terjadi. Tapi kemungkinan terjadi dia akan buat base ya. Ini belum kelihatan base-nya di berapa, tapi saya rasa 340, 350, 360 saya rasa ini jadi base yang bisa diperhatikan. Nah, mungkin ketika base ini sudah dibuat, baru nanti dia coba up lagi untuk Mari. Feeling saya, prediksi saya sih seperti itu. Nextnya Highs. Ya, Highs ini juga emiten perkapalan, lotnya cukup tipis kalau belum nggak digoreng. Jadi ya diatur-atur, closingan oke. Dia kan udah breakout ya. Pertama dia udah breakout di 200. Ini udah bagus banget ya, breakout di 200. Udah hampir pullback ya. Saya nggak pantau sih. Udah hampir pullback dan udah dikonfirm, bisa dibilang dia sudah pullback. Next target juga di sekitar 240-an juga udah hampir ditembus ya, 240. Jadi saya rasa sih ini menarik banget ya, apalagi kalau besok bisa breakout di 256, 254. Nah, jadi kalau saya rasa kalau bisa breakout di sini, ini udah nggak ada atap ya, resistannya udah nggak ada yang kuat-kuat. Jadi saya rasa ini bisa naik cukup signifikan kalau bisa jebol di 254. Jadi bisa diperhatikan lah ya, bisa diperhatikan untuk si highs.
PMMP ini emiten slow stock masih oke ya, nggak ada problem di atas 400-420 masih oke banget. Chartnya masih sideways sebenarnya, nggak ada perubahan. Memang agak slow stock. CPRO juga oke, dia confirm ya, dia confirm nggak balik lagi, dia balik lagi di atas 100, dia balik lagi di atas EMA 13 di garis merah. Dan ya kalau chartnya kayak gini harusnya dia akan balik lagi untuk uji di sekitar 112 111. Nah, dia akan kembali uji resist ini, kalau dijebol ya bullish continuation. Menarik ya, charta CPRO juga menarik untuk kita perhatikan. Dengan batas tentu masih di sekitar 9796 ya. DSFI ini juga perkapalan, terakhir juga kita rekom juga cuanable banget di DSFI. Batas masih di 100 ya, 99 100. Ini batas yang nggak boleh dijebol. Cuman yang harus Anda perhatikan, DSFI ini digoreng sama YP. Jadi kalau YP-nya udah nggak entry di sini, saya rasa ya akan sideways. Ya dia akan sideways. Kalau masih digoreng, ada probability dia balik ke 100 belasan lah, 111an ke 120 ke atas. Ya dia masih konsolidasi. Anda harus cek YP-nya. Ya kuncinya di YP. Kalau YP-nya masih akum, saya rasa masih ada harapan. Tapi terakhir YP-nya udah mulai buang ya. Terakhir YP-nya udah mulai buang. Jadi saya rasa sih bisa di-maintain, bisa beli agak bawah aja, dekat 105 ke bawah dengan batas di 100. Kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nextnya BBKP masih sideways ya. Dia coba rounding, dia coba buat rounding. Karena teman-teman bank lainnya kan udah mulai perlahan recover ya. Dia coba rounding dengan target BOB di 300 ya, di sekitar 300. Nah, mungkin kalau memang dia jebol 300 bisa bullish continuation, bisa diperhatikan. Cuman BBKP memang agak lebih lambat ya pergerakannya dibandingkan bank-bank yang lain. Nextnya terakhir ada Tebik or Wika, mungkin Wika. Nah, untuk Wika ini construction antara beneran breakout atau ngeprank. Jadi ya spekulasi sih. Tapi kalau asumsi Anda market masih bullish, harusnya naiknya ke atas. Nah, beberapa construction seperti Wika, Adi, PTPP, ya mungkin kalau Adi agak breakout ya. Kalau WSKT kan dia habis rekisu, jadi beda. Nah, fokus PTPP, Adi, Wika, ini overall semua lagi di EMA 200. Ini EMA kunci. Kayak Mari, sebagus apapun induknya, tapi dia nggak mampu jebol EMA 200. Kepental ke bawah. Ya, dan sekali kepental lumayan ya. Ini kepental turun. Hampir mau breakout kepental turun. Ini hampir mau breakout kepental juga turun lumayan. Nah, sekarang lagi di perempatan. Ya, ini yang harus kita pantau sih sebenarnya secara tren besar ya. Tapi untuk Wika saya rasa sih dalam beberapa waktu terakhir oke, hari ini asing out. Tapi kalau mau kita track dari awal dia asing masuk gitu ya, atau kita track dari awal bulan Februari, saya rasa akumulasinya masih lumayan ya. Ada BK, AK, rata-rata juga masih di nggak terlalu rendah juga, masih di harga sekarang. Teman-temannya juga ya. Kalau untuk Adi ada distribusi ya, kalau Adi ada distribusi tapi chartnya dia udah breakout gitu ya, chartnya udah breakout. Lalu nextnya kita ada PTPP ya. Ini kalau kita mau bahas construction ya, PTPP itu ada BK dan AK juga. Jadi saya rasa sih ini emiten-emiten bisa kita perhatikan. Biasanya kalau gerak ya serempak gerak. Ya, serempak gerak. Gitu ya. Nah, itu bisa diperhatikan. Kalau yakin dia beneran bisa breakout. Tapi biasa sekali bisa breakout sih kencang banget. Oke. Jadi saya rasa cukup ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah tonton. Ya, tadi ada beberapa watchlist yang cukup menarik kayak CPRO menarik gitu ya. Kita coba review. Beberapa kayak BBB, BBKP ini bisa dipantau dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, entah itu untuk swing, kayak highs juga buy on breakout di 250, 256 juga menarik. Lalu kayak misalnya beberapa emiten-emiten lagi seperti mungkin BRMS, kita bisa serok di harga bawah. Tadi ada saya spoil MNC Group yang mungkin bisa dipantau. Nah, beberapa yang Anda tonton ya beberapa cukup menarik ya untuk perdagangan besok. Tapi tetap disiplin, bukan gak mungkin besok market akan correction dulu. Ya, bukan gak mungkin market akan correction dulu. Biar lebih sehat pergerakannya. Dan saya rasa cukup. So thank you banget teman-teman semua. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.